Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Berjumpa kembali bersama Ibu di pembelajaran PJOK jarak jauh kelas 5 pertemuan ke-10. Kali ini Ibu akan membahas tentang atletik. Dalam pembelajaran ini, Ibu akan menerangkan tentang kombinasi dan variasi gerak dalam atletik, yaitu kombinasi dan gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerak berlari dan melompat. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, setelah itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam pembelajaran atletik. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam pembelajaran atletik. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang atletik, yaitu gerak meloncat dalam gerakan berpindah tempat atau arah dengan tumpuan dua kaki. Gerakan meloncat dilakukan dengan tolakan dua kaki. Gerakan melompat merupakan gerakan berpindah tempat atau arah dengan tumpuan satu kaki. Nah, itulah perbedaan meloncat dan melompat. Kemudian, variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam lari dan melompat, yaitu seperti meloncat dan melompat. Latihan meloncat dan melompat bisa dibantu dengan menggunakan alat yang berada di rumah seperti kardus besar atau kecil, botol plastik, karpet, atau kain yang digulung, kayu, atau barang-barang lainnya yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran atletik dalam materi meloncat ataupun melompat kali ini. Yang berikutnya adalah latihan meloncat dan melompat bisa divariasikan dengan berlari, seperti berlari terlebih dahulu lalu meloncat melewati 3 rintangan yang sudah disusun, seperti kardus besar, kardus kecil, dan gulungan karpet ataupun kain. Nah, itulah pembelajaran atletik yang kita pelajari kali ini. Selanjutnya, setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, kalian bisa mengerjakan tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis PJOK, yaitu 1. Setelah melihat video pembelajaran, salin kembali materi yang telah diberikan dan catat kembali di buku catatan. Yang kedua, jelaskan perbedaan apa itu melompat dan meloncat. Yang ketiga, termasuk gerak apakah berlari dan melompati kardus. Nah, itulah soal-soal yang harus kalian jawab dan kalian tulis di buku PJOK ya. Setelah selesai, kalian bisa mempersiapkan diri untuk melakukan materi praktek olahraga yang akan kita lihat di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran PJOK jarak jauh kelas 5 pertemuan ke-10. Kali ini kita akan mempelajari tentang atletik, yaitu lari dan lompat. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kalian harus siapkan alat-alat yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini, seperti pakaian olahraga, sepatu olahraga,
Dan alat yang kita gunakan yaitu kardus bekas yang agak besar, kemudian kardus kecil bekas. Yang terakhir yaitu kalian boleh siapkan gulungan karpet, tikar ataupun kain. Kalian bisa digulung, kemudian nanti kita pakai untuk pembelajaran materi atletik kali ini. Setelah kalian menyiapkan alat-alat, kita akan mulai ke pembelajaran atletik kali ini. Sebelumnya kalian jangan lupa harus mengikuti pemanasan terlebih dahulu. Kalian bisa ikuti pemanasan seperti contoh berikut ini. Sekarang kita mulai ke gerakan inti, yaitu kita akan belajar pembelajaran atletik yaitu berlari dan melompat. Gerakan yang pertama kita mempelajari tentang gerakan berlari dan melompat. Bagaimana caranya? Kita lihat gerakannya seperti contoh berikut ini. Berlari, kemudian melompat. Ya, gerakan berlari mengeliling kemudian melompat dua kaki. Kaki harus selalu mengepel saat mendarat. Kita coba hitung dari gerakan awal. Gerakan berlari kita akan bervariasi. Berlari kemudian melompat dua kaki. Itu contoh gerakan berlari dan melompat. Kemudian kita akan memvariasikan gerakan berlari dengan beberapa macam gerakan. Kemudian melompat. Yang pertama, gerakan berlari dengan kaki lurus. Contohnya. Lompat. Kemudian berlari kaki ke belakang. Ya, yang ketiga gerakan berlari mengangkat paha. Kemudian melompat. 4. Selanjutnya lari jogging pelan. Lompat. Ya, yang keenam yaitu gerakan berlari menyamping kemudian lompat. Yang ketujuh
ketujuh yaitu berlari, menyamping, mengangkat. Kemudian melompat. Berikutnya berlari cepat, lari kecil cepat. Nah, itulah gerakan pada si berlari kemudian melompat. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan berlari kemudian melompat dengan menggunakan awalan. Kalian bisa lihat contoh gerakan berikut ini. Berlari, putar, kemudian melompat. Melompat dengan satu kaki dan mendarat menggunakan dua kaki. Ingat, kaki saat mendarat harus selalu mengepet. Oke. Nah, sekarang kita kombinasikan gerakan berlari kemudian melompat dengan satu kaki. Yang pertama yaitu berlari dengan kaki lurus ke depan. Yaitu berlari dengan kaki lurus ke depan, kemudian melompat dengan satu kaki dan mendarat dua kaki. Seperti ini. Lurus, belok, lompat. Ya. Kemudian berlari dengan kaki ke belakang. Ya. Kemudian berlari, kaki diangkat ke atas. Selanjutnya kaki menyamping. Yang keenam, jogging pelan kemudian melompat. Ya, kemudian lari menyamping. Ya. Selanjutnya yaitu lari cepat kemudian melompat. Terakhir, lari, jogging, kemudian melompat. Nah, itulah contoh gerakan berlari kemudian melompat. Berlari menggunakan awalan, melompat. Nah, itulah pelajaran atletik pada kali ini, yaitu yang pertama kombinasi berlari kemudian melompat tanpa awalan. Yang kedua yaitu kombinasi berlari dan melompat menggunakan awalan. Kalian lakukan di rumah seperti contoh gerakan tadi. Kalian bisa lakukan sebanyak 10 kali gerakan berlari dan melompat. Berikutnya, kalian harus lakukan gerakan pendinginan supaya suhu tubuh kembali ke normal kembali. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi,
Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dengan cara memvideo ataupun memfoto dan kirim ke guru PJOK-nya masing-masing. Satu lagi, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Biarpun kita belajar dari rumah, tapi kita harus selalu semangat dan sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.